Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muktafi Billah, dan kali ini saya akan membahas tentang CPU atau Central Processing Unit. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi dari CPU. Kemudian yang kedua, kita ke sejarah CPU, dan 3, bagian-bagian dari CPU. Baik, pengertian dan fungsi dari CPU. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Diibaratkan dengan manusia. Jadi CPU itu merupakan otak dari sebuah komputer. Kalau manusia itu setiap kita ingin melakukan gerakan ini dan itu, selalu otak yang merespon. Lah, sama halnya dengan CPU. Setiap komputer ingin menjalankan sebuah aplikasi atau program, maka itu akan dirangsang oleh CPU, akan diproses oleh CPU. Dan nanti di dalam CPU ini terdapat banyak komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian CPU memiliki beberapa fungsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan proses logika dan aritmatika data yang ada pada komputer. Kemudian kedua, mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, perangkat keras itu hardware, semisal seperti mouse, keyboard, dan perangkat lunak komputer seperti halnya software, Microsoft, kemudian CorelDRAW, Windows, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mempercepat proses pengolahan data pada perangkat komputer. Dan yang keempat, memproses seluruh data yang ada dalam perangkat komputer. Selanjutnya, sejarah dari CPU. CPU generasi pertama pada tahun 1940-an masih berupa sekumpulan botol. Nah, dapat dilihat di gambar samping ini ya. Ini kan ada beberapa botol dan di dalam sini juga ada beberapa botol. Setiap CPU membutuhkan ribuan botol dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Nah, di dalam ini terdapat botol-botol kecil ya. Dan daya tahannya itu tidak selama CPU modern zaman sekarang. Kemudian juga boros tegangan listrik dan perangkat pendinginnya pun berukuran besar. Komputer generasi pertama yang menggunakan CPU model ini adalah ENIAC yang dikembangkan oleh J.P. Eckert dan J.W. Mauchly di Amerika Serikat. Bagian-bagian CPU yang pertama prosesor, kedua RAM, ketiga VGA, keempat ada hard disk, kelima power supply, dan keenam motherboard. Baik, yang pertama ialah prosesor. Penyebutan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Nah, kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Jadi ini prosesor chip kecil. Kemudian prosesor ini memiliki tugas yang amat sangat penting dalam keseluruhan kinerja komputer, karena prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer Anda. Kembali lagi diibaratkan dengan kondisi tubuh manusia. Jika CPU itu adalah otaknya, maka prosesor ini adalah peredaran darah. Jadi dia yang mengontrol keseluruhan jalannya saraf pergerakan yang ada pada tubuh manusia. Itulah gambaran dari prosesor. Kemudian yang kedua ada RAM. RAM bersama dengan prosesor sangat menentukan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja dengan baik, terutama dari segi multitasking. Secara teoretis,
Fungsi utama RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Jadi kapasitas RAM sangatlah penting, terutama untuk keperluan multitasking dan juga penggunaan aplikasi yang berat seperti game. RAM itu ialah penyimpanan sementara yang digunakan saat menjalankan sebuah aplikasi. Beda ya, ada RAM, ada ROM. Kemudian semakin besar RAM-nya, maka kita bisa semakin banyak menjalankan aplikasi secara bersamaan. Misal, kita menjalankan YouTube, kita menjalankan game, kita menjalankan musik sambil melihat film. Nah, itu kalau RAM-nya kecil, gak akan kuat laptopnya atau CPU-nya gak akan kuat. Jadi dibutuhkan RAM yang besar. Apalagi buat main game. Apalagi game-game zaman sekarang ya, seperti Resident Evil, PS yang terbaru, itu membutuhkan RAM yang sangat tinggi. Baik, yang berikutnya yaitu VGA. VGA card atau yang sering kita kenal dengan istilah graphic card juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Tanpa adanya VGA card ini, maka kita sebagai user tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. VGA card membantu menampilkan semua proses yang terjadi di dalam CPU ke dalam display komputer user. Gambarannya ini seperti anunya LCD itu dah, untuk menampilkan warna. Nah, kan beda ya warna dari laptop ini sama laptop satunya, laptop yang ini dengan laptop yang lain itu berbeda karena VGA-nya berbeda. Kalau mau mendapatkan gambar yang Full HD 1080p itu menggunakan VGA yang sangat tinggi. Tapi jika menggunakan VGA yang kecil, bisa dipastikan kualitas dari display komputer akan sangat minim. Jadi VGA ini mempengaruhi kualitas grafik dari komputer. Kemudian selanjutnya hard disk. Nah, saya kan tadi menyinggung tentang RAM dan ada juga ROM. Hard disk ini termasuk dalam tipe ROM, yaitu penyimpanan untuk menyimpan file-file yang ada pada laptop atau komputer. Baik, lanjut. Sebagai sebuah media penyimpanan data, fungsi utama dan juga terpenting dari hard disk adalah untuk media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU Anda. Saat ini sudah ada sebuah pengembangan baru dari hard disk, yaitu SSD. SSD tidak menggunakan piringan cakram seperti HDD. Nah, HDD ini hard disk ya, atau hard disk ya, namun hanya menggunakan chip sebagai media penyimpanan datanya. Kalau yang di samping ini, gambar di samping ini adalah hard disk. Tapi kalau SSD dia bersifat tipis karena di dalamnya itu chip, tidak menggunakan piringan seperti HDD. Yang selanjutnya ialah motherboard. Prosesor, RAM, VGA card, hard disk, dan perangkat lain yang tidak akan berguna di dalam sebuah CPU apabila tidak saling terhubung di dalam motherboard. Fungsi motherboard ini untuk menopang dan menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Jadi, gambarannya itu seperti, anggaplah sebuah kota. Misal di sini kantor bupati, di sini kantor polisi, dan di sini kantor pemadam pembakaran. Nah, jika tidak ada tempat untuk menampung semua itu, maka apa gunanya ada prosesor, RAM, VGA card dan hard disk? Jadi, fungsi dari motherboard ini adalah menjadi tempat untuk prosesor, RAM, VGA, dan hard disk. Selanjutnya, ada power supply. PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Apabila suatu CPU memiliki power supply dengan kualitas yang buruk, maka hal ini akan berpengaruh pula kepada performa dari sebuah komputer.
Fungsi utama dari power supply adalah sebagai alat yang mampu memberikan sebuah suplai arus listrik kepada semua komponen komputer yang sudah terpasang dengan baik, di mana arus listrik yang dihasilkan merupakan arus AC dan selanjutnya akan dirubah menjadi arus DC. Bahasa kasarnya, power supply bisa diibaratkan dengan alat konversi listrik dari arus AC dirubah ke DC. Mungkin gampang ya. Diibaratkan saja dengan konversi listrik. Kemudian berikutnya, ya sudah tidak ada lagi ternyata. Mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, harap dimaklumi saja. Dan maaf kalau pembahasan yang saya bahas terlalu singkat, karena sudah cukup mudah untuk dipahami menurut saya. Baik, mungkin jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Muktafi Billah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.